Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 17. Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemong. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Kekikiran Maccharya garis datar 29. Kekikiran Maccharya adalah keinginan untuk menimbun harta benda sehingga orang lain tidak dapat memilikinya. Karakteristiknya dijelaskan dalam kitab komentar sebagai kerahasiaan dalam hal seseorang menyembunyikan kekayaannya. Orang kikir tidak ingin orang lain mengetahui apa yang ia miliki, apalagi membagikannya kepada mereka. Pada masa Sang Buddha, ketika pemuda mata Kundali sedang sakit parah, ayahnya meletakkannya di luar rumah agar sanak saudara dan teman-temannya yang datang menjenguk si pasien tidak mengetahui apa yang ada dalam rumah. Namun, di atas ranjang kematiannya, pemuda itu melihat Sang Buddha ketika beliau melewati rumah tersebut, memberi hormat kepada beliau, dan mencapai alam surga dalam kehidupan berikutnya. Kelak, ayahnya pergi ke pemakaman dan ketika sedang meratapi putranya yang meninggal dunia, sesosok dewa muda muncul dan mengingatkannya tentang sesuatu. Kemudian, si orang tua mendatangi Sang Buddha dan mengajukan pertanyaan. Sang Buddha menjawabnya dan membabarkan khotbah. Menurut kitab komentar atas Dhammapada, baik ayah maupun anak mencapai tingkat memasuki arus setelah mendengarkan khotbah Sang Bhagawa. Kisah Maccharya Kosya. Sebuah kisah klasik dalam tradisi Buddhis tentang seorang kikir, Kosya. Ia begitu kikir sehingga ia dikenal sebagai Kosya si kikir. Ia menetap di sebuah desa di dekat Raja Gaha. Ia adalah seorang jutawan, tetapi begitu pelitnya hingga ia tidak memberikan bahkan setetes minyak goreng kepada pengemis. Juga, ia tidak menggunakan harta untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ketika pulang dari istana, ia melihat seseorang sedang makan dengan nikmat makanan yang digoreng, dan muncullah keinginannya untuk memakan makanan seperti itu. Akan tetapi, ia tidak ingin makanan itu disiapkan untuk istrinya, apalagi untuk para anggota keluarga lainnya, karena hal itu berarti menghabiskan banyak beras, mentega, dan sebagainya. Karena kekikirannya itu, ia tidak memberitahu siapapun tentang keinginannya. Tetapi, keinginan itu menjadi menekannya dan akhirnya ia berbaring sedih di tempat tidurnya. Ketika didesak istrinya, ia mengungkapkan keinginannya. Mengikuti keinginannya, wanita itu menyiapkan makanan yang hanya cukup untuk suaminya, agar tidak perlu membagikan makanan kepada orang yang melihatnya makan. Pasangan itu naik ke lantai atas dari bangunan bertingkat 7, dan di sana dengan pintu terkunci, mereka menyiapkan makanan itu. Kemudian Sang Buddha melihat potensi mereka mencapai tingkat memasuki arus, mengutus Moggallanathera, sang biku, pergi ke sana dan berdiri di angkasa dekat jendela kamar, di mana mereka sedang menyiapkan makanan. Sang jutawan terkejut melihat biku. Ia heran, bagaimana sang biku bisa datang ke tempat persembunyiannya, dan mengatakan bahwa ia tidak akan memperoleh makanan apapun, tidak peduli apapun yang ia lakukan. Moggallana memperlihatkan keajaiban seperti berjalan dan duduk di udara, memancarkan asap, dan sebagainya. Kosya tidak berani menantang sang biku untuk memancarkan api agar rumahnya tidak sampai terbakar. Kemudian mengetahui bahwa sang biku tidak akan pergi jika tidak memperoleh makanan, si kikir meminta istrinya menyiapkan sepotong kecil kue. Tetapi
Kue itu menjadi begitu besar hingga memenuhi kuali penggorengan. Si kikir berusaha membuatnya kecil, tetapi setiap kali menyentuh, kue itu menjadi bertambah besar dan makin besar. Si kikir yang putus asa itu meminta istrinya untuk memberikan potongan kue itu kepada sang biku. Namun, saat wanita itu mengambil potongan itu, semua kue menempel menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Pertama-tama, si kikir mencoba memisahkan. Kemudian ia dan istrinya bersama-sama mencoba, namun sia-sia. Akhirnya, lelah dan putus asa, si kikir tidak lagi berkeinginan untuk makan. Dan lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan semua kue itu kepada sang biku. Kemudian, Moggallana membabarkan khotbah tentang manfaat berdana. Khotbah itu menginspirasi Kosia dengan keyakinan yang begitu besar, hingga ia memohon sang biku untuk memakan kue itu di rumahnya. Akan tetapi, sang biku berkata bahwa sang Buddha sedang menunggu makanan bersama dengan 500 biku, dan dengan persetujuan mereka, ia membawa mereka ke wihara Jetawana di Sawathi yang berjarak 45 yojana. Catatan, 1 yojana ukuran jarak antara 11 hingga 16 km. Dikatakan bahwa Moggallana membawa mereka dengan melalui kekuatan batinnya. Mereka mencapai gerbang wihara Jetawana persis saat mereka melewati kaki tangga rumah mereka. Di sana, si pedagang dan istrinya mempersembahkan kue-kue, susu, madu, gula, dan sebagainya kepada sangga. Awalnya, kue dipersiapkan hanya cukup untuk 1 orang. Tapi berkat kekuatan batin sang Buddha, kue itu tidak habis setelah didanakan kepada sang Bhagawa dan 500 biku, pedagang dan istrinya memakannya. Bahkan, setelah para pengemis diberi makan, kue masih tersisa banyak hingga harus dibuang di lembah dekat wihara. Lalu, sang Bhagawa membabarkan khotbah. Setelah mendengarkan, baik sang pedagang maupun istrinya mencapai tingkat memasuki arus. Sifat dari kekikiran. Kisah di atas menunjukkan bahwa kekikiran memiliki karakteristik kerahasiaan yang muncul dari kecemburuan berkenaan dengan harta benda seseorang. Selain itu, kekikiran membuat seseorang menjadi tidak bahagia, tidak tenang, dan jengkel jika orang lain melakukan sesuatu terhadap miliknya. Seorang yang kikir tidak ingin orang lain menggunakan harta bendanya, seperti yang diungkapkan oleh para penulis dan apa yang kita lihat dalam kehidupan. Seorang suami atau istri yang cemburu akan cemberut pada orang yang menatap pasangannya. Ia jengkel dan tidak tahan melihat pasangannya berbicara akrab dengan orang lain. Tidak semua tindakan menimbun merupakan kekikiran. Bagaimanapun juga, kita tidak dapat menyebut seseorang kikir hanya karena tidak berdana. Seseorang disebut kikir hanya ketika ia tidak berdana walaupun ia dapat dan seharusnya melakukannya. Keengganan memberi dana kepada orang tidak bermoral atas benda yang diniatkan untuk diberikan pada orang yang bermoral bukanlah kekikiran. Ketika Udayi meminta jubah bawah bikuni Uppalawana, sang bikuni menolaknya. Penolakan ini bukanlah kekikiran, melainkan karena permintaan yang tidak pantas. Demikian pula, bukan kekikiran jika menolak memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya. Juga bukan kekikiran jika tidak memberikan sesuatu yang sangat disayang, karena hal itu hanya merupakan suatu kemelekatan. Akibat karma dari kekikiran adalah kekikiran ketika seseorang tidak ingin memberikan benda yang ia miliki secara berlebihan. Beberapa orang tidak pernah berdana terlepas dari keberlimpahan hartanya. Mereka menimbun harta mereka. Mereka tidak membagikannya pada keluarga mereka, juga tidak menggunakan untuk diri sendiri, dan mereka mencegah orang lain berdana.
Kekikiran ekstrim demikian menghasilkan kama berat. Menurut ajaran Sang Buddha dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, kekikiran menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya dalam kehidupan berikutnya, mengarah menuju neraka dan alam rendah. Jika terlahir kembali di alam manusia, menyebabkan kemiskinan dan penderitaan. Dikatakan dalam sutta yang sama bahwa orang yang dermawan, suka berdana, akan mencapai alam surga, dan jika terlahir kembali sebagai manusia, ia akan menjadi kaya dan makmur. Brahmana Todeya. Cula Kama Vibhanga Sutta adalah khotbah yang Sang Buddha babarkan sebagai jawaban atas pertanyaan Subha, putra Todeya. Todeya adalah kepala desa Tudi yang dihadiahkan kepadanya oleh Raja Pasenadi. Ia seorang jutawan, tetapi sangat kikir. Nasihat kepada anggota keluarganya adalah, orang bijaksana harus mengurus rumah tangga dengan mengingat terkikisnya batu asah jika dipakai, menumpuknya gundukan sarang semut hari demi hari, dan pengumpulan madu oleh lebah. Terkikisnya batu asah ketika digunakan 1 atau 2 kali memiliki efek kecil, tetapi saat digunakan berulang-ulang pada akhirnya akan habis. Dengan cara yang sama, kita bisa membelanjakan atau memberikan uang kita sedikit demi sedikit, tetapi ini dapat mengarah pada berkurangnya harta kita dalam jangka panjang. Inilah arti nasihat Todeya yang pertama. Nasihat bagus dari sudut pandang ekonomi. Orang kaya dan makmur biasanya hemat. Sebaliknya, beberapa orang menjadi miskin karena pemborosan mereka. Di Myanmar, merupakan tradisi untuk merayakan pernikahan dan penahbisan Samanera atau Sinpyu secara megah. Hal ini mungkin tidak berpengaruh bagi orang kaya, namun mereka yang miskin dan mengandalkan pinjaman dari orang lain menghabiskan banyak uang hanya untuk pamer. Akan berada dalam kesulitan karena pemborosan berlebihan. Beberapa warga desa berhutang banyak setelah penahbisan putra-putra mereka dan terpaksa menggadaikan atau menjual kereta, sapi, atau ladang mereka. Lalu ada lagi pemakaman para biku dan festival pagoda di mana para warga desa harus menyumbang sejumlah uang dengan terpaksa. Hal-hal ini tidak membawa banyak manfaat bagi mereka dan sebagian justru menjadi penyebab kesulitan ekonomi mereka. Akan tetapi, dari sudut pandang religius, kita harus berdana untuk suatu alasan yang pantas. Sesuai nasihat para bijaksana masa lampau, kita harus menginvestasikan 1/4 uang kita untuk bisnis, menyimpan 1/4-nya lagi sebagai tabungan masa depan, dan menggunakan sisanya. Atau kita dapat menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan zaman modern saat ini. Dana harus diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Upacara penahbisan harus dilakukan sesuai kemampuan seseorang. Dengan 1 set jubah, sebuah mangkuk, dan makanan di pagi hari, ini dapat dilakukan di wihara. Orang-orang kaya boleh menghabiskan banyak uang untuk dana demikian, yang akan bermanfaat bagi si penyumbang di sepanjang sangsara. Tetapi kita harus memberi dana sesuai kemampuan kita. Nasihat Todeya tidaklah terpuji karena menganjurkan keluarganya agar tidak berdana. Ia mencela dana sebagai penghamburan uang. Acuannya pada lebah yang mengumpulkan madu. Bagaimanapun juga patut diperhatikan jika semata-mata menyangkut pengumpulan kekayaan. Selaras perkataannya, Todeya tidak pernah berdana. Dan karena mati dengan melekat pada kekayaannya, ia terlahir kembali sebagai anjing di rumahnya sendiri. Pemuda Subha sangat menyayangi anjing itu. Ia memberi makan dan membiarkannya tidur di tempat yang nyaman. Suatu hari, melihat potensi spiritual Subha, Sang Buddha mengunjungi rumahnya. Anjing itu menggonggong dan Sang Bhagawa berkata, "Hei, Todeya, sekarang engkau menjadi anjing karena berbicara tidak sopan tentang aku saat menjadi manusia. Sekarang kau menggonggongi aku, karena itu engkau akan pergi ke neraka."
Mengetahui bahwa sang Bhagawa mengenalinya, anjing itu menjadi sedih dan pergi tidur di atas abu dekat perapian. Saat Subha pulang, ia mengetahui apa yang sang Bhagawa katakan tentang ayahnya. Ia menjadi marah karena para Brahmana yakin bahwa ketika meninggal, mereka akan mencapai alam Brahma. Subha mendatangi sang Buddha dan menuduh bahwa beliau telah berbohong tentang ayahnya. Sang Buddha bertanya, apakah ada yang tidak dikatakan oleh ayahnya sebelum kematiannya? Ia berkata bahwa ayahnya tidak memberitahu di mana kalung emas, sepatu emas, dan cangkir emas disimpan, masing-masing bernilai 100.000. Dan juga uang tunai senilai 100.000. Sang Buddha menyuruhnya pulang, memberi makan anjingnya, dan lalu menanyakan harta ini menjelang si anjing tidur. Subha melakukannya dan berpikir, sang Buddha mengetahui semua tentang aku. Anjingnya menunjukkan tempat di mana harta dan uang itu disimpan. 14 pertanyaan. Subha menjadi yakin pada kemahatauan sang Buddha dan mengajukan 14 pertanyaan. Mengapa beberapa orang meninggal di usia muda? Mengapa beberapa lagi hidup hingga usia tua? Mengapa beberapa sakit-sakitan dan beberapa selalu sehat? Mengapa beberapa berpenampilan buruk dan beberapa berpenampilan baik? Mengapa beberapa memiliki banyak pelayan dan beberapa memiliki sedikit pelayan? Mengapa beberapa orang kaya dan beberapa miskin? Mengapa beberapa terlahir dalam keluarga mulia dan beberapa terlahir dalam keluarga hina? Mengapa beberapa dungu dan beberapa bijaksana? Saya telah merujuk beberapa jawaban sang Buddha atas pertanyaan-pertanyaan ini dalam khotbah sebelumnya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kaya dan miskin. Jika seorang yang kaya namun kikir tidak berdana, maka ia tidak memiliki jasa kebajikan. Tidaklah mudah menghindari melakukan perbuatan baik, tetapi kita hidup dalam kondisi yang rentan pada godaan setiap hari. Kita serakah dan tamak ketika berhadapan dengan objek yang disukai. Kita bisa saja tergoda untuk mencuri, merampas, atau menipu. Kita memiliki niat buruk saat melihat orang yang kita benci, niat buruk yang memunculkan keinginan untuk menyakiti atau membunuh. Mereka yang tidak berdana akan menderita di neraka setelah kematian sebagai akibat kama dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Mereka tidak berdaya karena tidak melakukan kama baik yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Bagaikan orang yang tidak memiliki teman atau sanak saudara, mengharapkan belas kasihan dari musuh-musuh mereka. Jika karena suatu kama baik, mereka terlahir kembali sebagai manusia, kemungkinan besar akan menjadi miskin dan malang. Mereka yang berdana dan membagi apa yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan akan mencapai alam surga, terlepas dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Karena akibat perbuatan buruk itu dikalahkan oleh tindakan kedermawanan mereka. Bagaikan seorang yang selamat dari hukuman atas kejahatan karena martabatnya. Jika terlahir di alam manusia, mereka akan menjadi kaya sebagai akibat kama dari dana yang mereka lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus mengatasi kekikiran dan berdana sesuai kemampuan kita. Umat Buddhis Myanmar tidak memerlukan nasihat seperti ini. Mereka sangat dermawan. 30 atau 40 biku di pusat meditasi ini pergi mengumpulkan makanan setiap pagi dan memperoleh nasi dan kari lebih dari cukup. Bahkan pada masa paceklik, jumlah dana makanan yang mereka kumpulkan masih cukup. Sebagian besar para penyumbang ini bukanlah orang kaya, namun didorong oleh keyakinan dan niat baik, mereka berhasil menyumbangkan makanan. Mereka akan makmur di sepanjang sangsara. Beberapa orang berdana terlalu sering sehingga kami terpaksa mengekang mereka. 5 jenis kekikiran. Abhidhamma Pitaka menyebutkan 5 jenis kekikiran. Sehubungan dengan 1. Tempat tinggal, 2. Murid dan pengikut, 3. Harta kepemilikan, 4. Keahlian, dan 5. Pembelajaran.
Kekikiran sehubungan dengan tempat tinggal. Yang pertama adalah kekikiran sehubungan dengan tempat tinggal. Seluruh 5 jenis kekikiran ini merujuk secara khusus kepada para biku dan hal-hal ini lebih ditujukan kepada sangga daripada umat awam. Yang pertama adalah yang membuat seorang biku menjadi kikir dan tidak bahagia ketika melihat biku lain dengan karakter moral yang tinggi menetap di wihara atau di bangunan terpisah dalam lingkungan wihara atau di wihara lain. Wihara di masa lalu adalah bangunan besar yang dipersembahkan kepada sangga. Wihara Sanghika demikian terbuka untuk para biku yang datang dari berbagai penjuru. Mereka ditempatkan menurut urutan senioritas dalam sangga. Menjadi iri pada biku bermoral yang menetap di sebuah wihara Sanghika adalah kekikiran. Akan tetapi, bukanlah kekikiran yang tidak memberikan tempat tinggal kepada biku yang tidak bermoral, suka berdebat, dan berselisih. Wihara pribadi tidak dapat disalahkan atas sikap eksklusifnya. Akan tetapi, jika biku tamu adalah seorang yang berkarakter baik dan wihara cukup luas, maka adalah kekikiran jika menolak menerimanya tanpa alasan yang masuk akal. Di antara umat awam juga, tamu yang baik harus diberikan tempat tinggal sementara jika tersedia kamar untuk mereka. Kekikiran sehubungan dengan pengikut awam. Setiap biku memiliki pengikut awam di antara umat pria dan wanita Buddhis. Beberapa biku tidak suka pengikut awamnya berhubungan dengan biku lain. Mereka bahkan melarang pengikutnya mendatangi biku-biku tertentu. Sikap mereka dapat dibenarkan jika biku yang dimaksud adalah tidak bermoral dan tidak layak dihormati. Namun, hal itu adalah kekikiran jika mencegah seorang pengikut menemui biku bermoral. Di beberapa tempat tertentu, perbedaan terjadi antara 2 kelompok pengikut awam. Satu kelompok milik satu wihara dan kelompok lainnya milik wihara lain. Kami mengetahui bahwa bahkan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah pengikut seseorang pergi ke wihara lainnya. Tujuan utama setiap biku adalah membebaskan dirinya dari penderitaan sangsara. Namun, beberapa biku menjadi kikir sehubungan dengan pengikut awamnya. Hal ini sungguh tidak patut bagi mereka. Kekikiran bertambah kuat di tempat di mana sebuah desa memiliki mungkin 1 atau 2 wihara, dan para biku berjumlah sedikit, namun memiliki pengaruh besar. Suatu ketika, saya menerima surat dari seorang biku di sebuah desa di distrik Bamo. Menurut suratnya, terdapat 2 wihara di desanya, dan ia tinggal di salah satunya. Ia dan biku lainnya sepakat untuk tidak berhubungan dengan umat awam pria dan wanita yang menyokong wihara lain. Beberapa dari pengikut awamnya mengunjungi wihara lain itu dan berdana kepada biku di sana. Si penulis surat meminta pertimbangan sehubungan dengan apakah biku lain itu melanggar aturan winaya tentang mencuri karena menerima dana dari pengikutnya. Si penulis surat telah dicederai oleh kekikirannya. Ia berada dalam delusi bahwa para pengikutnya serta persembahan mereka adalah miliknya sebagai hasil dari kesepakatan mereka. Apapun kesepakatan mereka, kedua biku itu tidak memiliki umat awam atau persembahan mereka. Umat awam Buddhis berhak untuk menunjukkan keyakinan mereka pada biku manapun, mengunjungi wihara manapun, atau berdana kepada siapapun yang mereka suka. Pada masa Sang Buddha, beberapa pengikut Nigantha Nataputta menjadi siswa Sang Buddha karena mereka sangat terkesan dengan Sang Bhagawa. Umat awam Buddhis dalam kasus si penulis surat di atas mungkin pergi ke wihara lain karena cacat dari guru mereka. Seorang guru harus mencegah murid-muridnya dari perbuatan apapun yang berbahaya bagi diri mereka sendiri. Ia harus menginstruksikan mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ia harus mengajarkan dhamma yang baru kepada mereka dan mengulangi dhamma yang telah mereka dengar demi pemahaman lebih jauh. Ia harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang mengarah menuju alam surga, memancarkan cinta kasih kepada para pengikutnya demi kesejahteraan mereka.
dan melakukan segala sesuatu melalui ucapan atau perbuatan yang tidak berlawanan dengan aturan winaya, melainkan yang bermanfaat bagi mereka. Kemungkinan besar biku tersebut ditinggalkan oleh para pengikutnya karena ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang guru. Ada 4 cara membantu orang lain atau sanggaha dhamma. Kita harus memberikan hal yang orang butuhkan. Bagaimanapun juga, kurang pantas bagi seorang biku untuk memberikan apapun kepada umat awam. Cara kedua adalah kita harus berbicara dengan sopan. Ini penting, karena beberapa biku cenderung berbicara dengan angkuh dan dengan kebencian. Cara ketiga menghendaki kita memajukan kesejahteraan orang lain. Para biku harus memberi instruksi kepada anak muda dan mengajar para pengikutnya. Tetapi mereka seringkali gagal memenuhi kewajiban mereka. Para biku dan umat awam cenderung mencari kesalahan dari mereka yang tidak datang mengunjungi mereka tanpa mempertimbangkan kegagalan mereka dalam melakukan kewajiban. Ini adalah kesalahan besar. Cara terakhir adalah bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain setara tanpa merendahkan. Tetapi ini hanya berlaku pada hubungan antar umat awam. Biku yang menulis surat pada saya mungkin ditinggalkan oleh para pengikutnya karena gagal melakukan 2 cara dalam membantu orang lain. Berbicara dengan sopan dan bekerja demi kesejahteraan murid-muridnya. Saya mengirimkan balasan, menyatakan pandangan saya, dan menasihatinya untuk melakukan kewajiban terhadap murid-muridnya dengan sepenuh hati. Adalah tugas dari kepala wihara untuk mengajar. Seorang biku memiliki kualifikasi sebagai kepala wihara hanya jika ia telah melewatkan 10 tahun dalam sangga. Akan tetapi, pada masa kini, seorang sayadaw menjadi sayadaw ditunjuk oleh diri sendiri yang sebelumnya adalah seorang yang telah menikah dan belum melewatkan bahkan 1 atau 2 tahun kebikuannya. Seorang sayadaw seharusnya mahir dalam 2 bidang wibhanga, biku wibhanga dan bikuni wibhanga. Teks Pali mengenai parajika dan pacitya. Setidaknya, ia harus menghafalkan patimokkha. Namun, pada masa kini terdapat para biku dan sayadaw yang bahkan tidak mempelajari 4 aturan parajika. Seorang sayadaw juga harus menguasai aturan-aturan perilaku yang ditetapkan dalam Mahawagga dan Culawagga dari Khandaka atau Kitab Vinaya Pitaka, dan prosedur melakukan fungsi-fungsi keagamaan atau Sangha Kama. Seorang sayadaw yang tidak paham mungkin akan melakukan penahbisan secara salah, dan karenanya ia melakukan perbuatan yang merugikan Buddhisme. Kualifikasi terakhir yang paling penting dari seorang sayadaw adalah kemampuan dalam menjelaskan sifat batin dan jasmani secara terperinci. Ini sangat penting. Umat awam Buddhis mengandalkan para biku untuk mendapatkan instruksi tentang jalan menuju surga atau nibbana. Mereka tidak memiliki waktu untuk mempelajari kitab suci, karena harus bekerja sepanjang hari demi kehidupan mereka. Adalah penting bagi sayadaw untuk mengajarkan dhamma yang sesuai dengan Tipitaka. Seorang sayadaw harus mengajarkan kepada murid-murid awamnya jalan untuk berlindung di dalam Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan cara menjalankan uposatha. Ia harus mengajarkan kedermawanan dan kepada mereka yang meminta, ia mengajarkan metode meditasi yang sesuai dengan kitab suci. Untuk memenuhi tugas-tugas ini, sepenuhnya bergantung kepada sayadaw. Jika ia tidak melakukannya, mereka yang ingin mendengarkan dhamma akan mendatangi para biku lain yang dapat mengajar mereka. Mereka akan mencari apa yang mereka inginkan, dan tidak ada alasan mengapa guru mereka harus tersinggung. Sangat disayangkan bahwa di beberapa desa para sayadaw melarang umat awam menghadiri kelas-kelas meditasi. Jika khotbah-khotbah itu berlawanan dengan Tipitaka, maka larangan demikian dapat dibenarkan. Jika tidak, ini adalah perbuatan buruk yang berat. Oleh karena itu, para biku harus waspada terhadap jenis kekikiran seperti ini. Di antara umat awam juga,
adalah kekikiran jika bergaul secara eksklusif dengan orang-orang tertentu. Akan tetapi, adalah niat baik dan bukan kekikiran jika tidak menyetujui pergaulan seorang teman dengan orang yang berkarakter tidak menyenangkan. Ada berbagai macam orang yang memiliki berbagai objek dan menyebarkan berbagai pandangan. Beberapa orang mengajarkan doktrin yang berlawanan dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mendorong para siswanya untuk menghindari kejahatan, melakukan kebaikan, dan mengembangkan ketenangan dan pengetahuan pandangan terang. Beberapa guru mengatakan hal yang sebaliknya. Mereka akan membuat kita percaya bahwa jika kita merealisasi kebenaran seperti yang mereka nyatakan, maka kita pasti memperoleh keselamatan dan tidak perlu menghindari kejahatan, melakukan kebaikan, atau mengembangkan batin. Beberapa menyebut diri mereka arahan. Beberapa mengaku mencapai kebuddhaan, mengatakan bahwa pengetahuan 4 kebenaran mulia berarti pencerahan Sang Buddha. Namun mereka belum terbebaskan dari keinginan-keinginan indria. Ada orang yang mendukung guru-guru demikian. Sayang sekali mereka begitu bodoh dan mengikuti ajaran salah sehingga salah memahami dhamma sejati. Mereka tersesat terlepas dari keinginan mereka untuk mengetahui ajaran sejati. Saya pikir adalah lebih baik bagi mereka untuk tetap menjadi umat Buddhis biasa yang tidak peduli pada agama mereka daripada menerima pandangan salah. Kami telah memberikan instruksi-instruksi dalam meditasi pandangan terang berdasarkan pada Mahasatipatthana Sutta dan selaras dengan Tipitaka dan kitab komentar selama 32 tahun. 60.000 meditator telah berlatih sesuai instruksi kami selama tahun-tahun ini. Di antaranya terdapat para biku terpelajar dan ratusan umat awam. Para meditator terpelajar ini dapat mengevaluasi ajaran kami secara akurat. Kemudian ada ribuan orang yang telah bermeditasi secara serius walaupun mereka tidak memiliki pengetahuan kitab suci. Dengan pandangan terang jernih mereka, yang mereka peroleh melalui pengalaman sendiri, mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebagian besar dari yang bermeditasi di pusat meditasi kami ingin mencapai pengetahuan transenden dan hasilnya. Jika kami tidak mengajarkan metode Satipatthana kepada mereka, beberapa mungkin akan disesatkan oleh ajaran salah. Mereka yang telah secara serius mempraktekkan Dhamma di bawah bimbingan kami mungkin mendengar khotbah-khotbah dari biku lain. Kami tidak melarang mereka melakukan hal itu. Mereka berada dalam posisi untuk berpikir dan menilai sendiri. Adalah tugas kami untuk mengajar murid-murid kami sehingga mereka mengetahui Dhamma sejati dan memiliki pengalaman spiritual. Demikian pula, mereka yang memiliki pengetahuan menyeluruh atas metode kami menyebarkannya ke tempat lain. Kadangkala, kami harus menunjukkan kekeliruan guru-guru lain. Di sini, niat kami adalah untuk menjaga agar murid-murid kami tidak mengikuti jalan yang salah. Ini adalah tugas guru, tidak ada hubungannya dengan kekikiran. Kekikiran sehubungan dengan pengikut adalah murni demi kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Dan satu-satunya motivasi adalah keinginan untuk memiliki pengaruh eksklusif atas mereka. Tetapi, menunjukkan kesalahan orang lain demi perbaikan murid-murid bukanlah kekikiran, melainkan adalah tugas seorang guru. Kekikiran sehubungan dengan harta. Labha macarya adalah keinginan untuk menyimpan benda-benda hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Menggunakannya demi kepentingan sendiri tanpa membaginya kepada orang lain. Para biku memiliki harta yang dapat dirangkum sebagai makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan. Makanan berarti semua benda yang dapat dimakan atau diminum. Semua bahan pakaian dapat dianggap sebagai jubah. Semua hunian bersama dengan alat transportasi termasuk dalam tempat tinggal. Obat-obatan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Merupakan kekikiran bagi seorang biku jika
menginginkan menjadi penerima eksklusif atas hal-hal tersebut dari umat awam, menjadi iri pada temannya sesama biku atas persembahan yang diterima dari pengikut mereka, atau tidak adanya keinginan untuk membagi hartanya kepada biku lain atau muridnya. Beberapa biku begitu kikirnya sehingga mereka tidak memakan makanan yang mereka miliki, juga tidak memberikan kepada murid-muridnya, sehingga terpaksa dibuang ketika sudah menjadi busuk. Beberapa biku menimbun jubah yang terbukti tidak berguna ketika mereka meninggal dunia. Kekikiran sehubungan dengan harta juga ada di kalangan umat awam. Ada kisah tentang pasangan yang menikah yang bertengkar sewaktu makan, karena yang satu memakan lebih banyak daripada yang lainnya. Para pengusaha tidak senang melihat pesaing mereka berkembang. Seorang pemilik pabrik penggilingan pernah bercerita kepada saya bahwa dulu adalah hal yang menyakitkan baginya saat mendengar sirene pabrik lain. Suatu pertanda iri hati yang lalu dapat ia atasi hanya melalui meditasi. Beberapa biku mungkin menyebabkan rusaknya benda yang mereka peroleh, atau mungkin rusak karena jarang digunakan, mungkin diberikan kepada orang yang salah, atau mungkin dijual untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kita harus berasumsi bahwa bukanlah kekikiran jika menginginkan melihat seorang biku atau umat awam menolak atas benda-benda tertentu, jika kita merasa bahwa ia akan menggunakannya dengan tidak benar. Kekikiran sehubungan dengan kualitas. Wanya berarti semua kualitas terpuji, dan wanya macharya adalah iri atas kualitas orang lain, seperti kecantikan, suara merdu, pembicaraan yang lancar, kekuatan fisik, kecerdasan, ilmu pengetahuan, atau moralitas. Beberapa orang menginginkan kualitas-kualitas ini, tetapi tidak ingin orang lain memilikinya. Beberapa ingin menonjol dalam pembelajaran, tetapi mereka tidak ingin melihat orang lain menonjol. Beberapa ingin bermoral, tetapi tidak ingin mendengar karakter bermoral baik dari orang lain. Inilah contoh-contoh kekikiran yang biasanya muncul berkaitan dengan mereka yang sebanding atau yang tidak disukai. Kekikiran sehubungan dengan pembelajaran. Dhamma macharya adalah kekikiran sehubungan dengan pengetahuan dhamma. Beberapa orang tidak ingin orang lain mahir dalam teks Pali, sehingga mereka tidak mengajarkan semuanya kepada murid-murid mereka, melainkan menyimpan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Mereka enggan meminjamkan buku-buku penting. Ini adalah tanda-tanda kekikiran. Tetapi jenis kekikiran ini lebih banyak ditemui di zaman dulu, ketika belum terdapat banyak tulisan, dan para biku harus mengandalkan ingatan sebagai pengetahuan mereka. Pada masa sekarang, hal ini tidak banyak dijumpai karena buku-buku yang berlimpah. Namun, kekikiran ini masih menampakkan diri sehubungan dengan buku-buku langka. Jika keengganan dalam meminjamkan buku adalah karena menghormati buku tersebut, maka itu bukanlah kekikiran. Merupakan kekikiran dalam hal harta jika ada keinginan untuk mencegah orang lain menggunakan buku itu, dan kekikiran sehubungan dengan dhamma jika menghalangi mereka memperoleh pengetahuan. Kekikiran tidak muncul sehubungan dengan pengetahuan transenden. Meditator yang telah mencapai jalan mulia dan buahnya tidak pernah tunduk pada kekikiran. Sebaliknya, justru ingin membagi pengetahuannya kepada orang lain. Jika seseorang menganggap dirinya sebagai seorang suci, namun iri pada status spiritual orang lain yang setara atau lebih tinggi, maka ia harus menerima fakta bahwa ia belum benar-benar tercerahkan. Para meditator yang telah berlatih di pusat meditasi kami menyampaikan pesan dhamma kepada teman-teman mereka. Beberapa orang hanya mencapai tingkat pandangan terang yang lebih rendah seperti pengetahuan kemunculan dan kelenyapan, namun mereka mendorong teman-teman mereka untuk mencapai pencerahan demikian. Hal ini menandakan masa depan yang baik bagi ajaran Sang Buddha. Pada masa kini, umat awam mendirikan pusat-pusat meditasi,
membangun tempat-tempat retret meditasi bagi para meditator, menyokong guru-guru meditasi, menghadiri khotbah-khotbah tentang meditasi, dan mendorong orang lain untuk mempraktekannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bebas dari kekikiran sehubungan dengan Dhamma, dan mereka ingin membagi pengalaman mereka dengan orang lain. Akan tetapi, seorang meditator yang telah memiliki pengalaman tidak lazim, tidak mengungkapkannya karena tidak ingin menjadi sombong atas pencapaian itu. Ini adalah keinginan yang sedikit atau kerendahan hati terhadap pengalaman spiritual. Kita harus mengatasi kekikiran dengan memandangnya sebagai keadaan kesadaran yang buruk, tidak mulia, dan tidak layak. Kekikiran mengarah menuju perbuatan-perbuatan buruk dan seringkali mendominasi bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah. Banyak ditemukan pada anjing yang sangat kikir dalam beberapa aspek. Binatang-binatang lainnya cukup baik dan membantu di antara spesies mereka sendiri, tetapi anjing akan mengejar dan menggigit anjing lain yang datang dari tempat lain, atau jika tidak berani, ia akan menggonggong dan mengusirnya. Lemparkan sepotong tulang pada dua anjing yang sedang bermain bersama. Yang lebih kuat akan menggeram dan mengambilnya. Kekikiran demikian yang ada secara laten pada binatang-binatang ini tidaklah boleh dibiarkan mengotori karakter mulia seseorang. Dengan mengingat hal ini, maka Anda harus mengatasinya melalui perhatian murni atau berusaha mencabutnya melalui pencerahan. Belenggu penderitaan. Dalam Sakka Panha Sutta, Sang Buddha menjelaskan iri hati atau isa dan kekikiran atau maccarya adalah dua kotoran batin yang menyebabkan penderitaan dan keputusasaan di antara makhluk-makhluk hidup. Sakka, Raja para Dewa, bertanya kepada Sang Buddha, mengapa manusia, dewa, dan binatang di alam indria menderita walaupun mereka semuanya ingin hidup bahagia? Tidak diragukan bahwa semua makhluk hidup adalah sama dalam hal keinginan mereka atas kebahagiaan. Namun mereka saling bertengkar satu sama lain, menjadi celaka dan menderita. Menurut jawaban Sang Buddha, seluruh dunia terbenam dalam perselisihan dan penderitaan karena iri hati dan kekikiran. Jika kita dapat mencabut kedua kotoran batin ini, dunia akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Bagaikan sebuah rumah di mana orang tua dan anak-anak hidup berbahagia dalam suasana penuh niat baik dan keharmonisan. Kita harus menolak memendam kedua kotoran batin ini setelah merenungkan dengan bijaksana. Melenyapkannya melalui perhatian murni. Menolak dan menghalaunya dengan mencatat segala fenomena batin jasmani yang muncul dari indria. Dan mencabutnya melalui jalan mulia. Menurut kitab komentar, iri hati dan kekikiran dilenyapkan pada tingkat jalan pertama, Sotapati Magga. Dalam khotbah saya telah dijelaskan bahwa kepercayaan ego, keraguan-raguan, kemelekatan pada ritual dan upacara, iri hati dan kekikiran adalah 5 belenggu yang disingkirkan pada tingkat memasuki arus. Akan tetapi, Suttanta Pitaka hanya merujuk pada penaklukan kepercayaan ego, keraguan-raguan, dan kemelekatan pada ritual dan upacara. Anguttara Nikaya menyebutkan 4 pasang kotoran batin yang berbahaya bagi para meditator yang sedang menjalani latihan, yaitu kemarahan dan dendam, rasa tidak berterima kasih dan persaingan, karena adanya keangkuhan atau palasa, iri hati dan kekikiran, kemunafikan dan kepalsuan. Kitab komentar menjelaskan teks Pali ini sebagai kotoran batin yang menutup kemungkinan kemajuan apapun bagi 7 jenis siswa mulia untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. Jika berkaitan dengan orang biasa, ia tidak akan mampu memulai jalan spiritual jika diserang oleh kotoran batin ini. Pada otoritas teks Pali dan kitab komentar, dapat diasumsikan bahwa pemasuk arus yang adalah satu di antara 7 jenis siswa mulia, tidak akan memperoleh kemajuan jika ia memendam iri hati dan kekikiran. Dengan kata lain, ini berarti bahwa ia masih belum terbebas dari iri hati dan kekikiran. Namun,
Sulit untuk menarik kesimpulan yang tepat. Di antara ketujuh siswa mulia, terdapat 4 meditator yang berada pada momen pencapaian jalan mulia atau magga. Pada saat itu mereka tidak memiliki kemarahan, dendam, atau kotoran batin lainnya. Dan sulit untuk meniadakan kemungkinan pencapaian yang lebih tinggi bagi mereka. Khususnya, meditator yang telah mencapai kearhatan tidak akan pernah berbalik ke tingkat yang lebih rendah. Kitab komentar juga memasukkan keempat meditator ini dalam kelompok 7 siswa yang masih berlatih. Selain itu, iri hati, kemunafikan, kepalsuan, dan sebagainya adalah begitu rendah, sehingga tidak mungkin mendapat tempat dalam batin para mulia. Kitab komentar menjelaskannya sebagai kotoran batin yang dilenyapkan pada tingkat pertama. Kita dapat mengasumsikan bahwa seorang pemasuk arus telah terbebas dari 6 kotoran batin ini. Jika kita belum terbebas darinya, maka kita harus mempraktekkan perhatian murni hingga kebebasan tercapai. Sekarang, kami akan menjelaskan belenggu-belenggu lain. Demikianlah saya akhiri video part 17. Pada video part selanjutnya, saya akan membacakan mengenai kemunafikan atau sathya _30. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang